Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan berdoa. Selamat malam semuanya. Good, Luar biasa. nice. Oke, kami ucapkan selamat datang di Partner Gathering Anugerah Ministries 2024 Great Harvest. Dan senang sekali saya Rolando Sambuaga. Dan saya Intan Chow. Dan tentunya malam hari ini ada untuk mengapresiasi para Yes. sponsor dan partner yang sudah bersinergi dengan Anugerah Ministries sepanjang tahun 2024. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Karena ada Bapak Ibu hari ini Anugerah Ministry bisa sehebat ini. Saya juga ini bersyukur banget ya bisa Yes. kenal sama Pak Daniel, Bu Debbie, Yes. begitu ya. Chit chat sama mereka. Ini adalah pribadi yang memang maksudnya gimana ya? Mereka punya hati untuk Indonesia. Betul, Itu betul. aja. Yes, Nah ini betul, ada beberapa Kak. hal yang luar biasa yang sudah dilakukan juga. Kayak kita tahu ada church makeover. Yes. Nah, berapa banyak saudara kita yang pernah dengar church makeover? Sudah Ada yang dengar tahu? semuanya ya? Oh, semuanya. Wah, itu luar Se-Indonesia biasa. ya, Kak, Itu ya. luar biasa. Ini sudah ada 90 gereja. 90 gereja 90 gereja, di Indonesia. saudara-saudara. Wow. Ini bukan kaleng-kaleng nih. Betul, betul. Tadi kayak di video ya Kak ya, Iya, sampai iya, ke iya. pelosok ya, luar biasa banget. Susah bangun gereja. Betul, ya kan? betul. Tapi mereka dengan bagaimanapun caranya, Yes. mereka berjuang gitu agar umat Tuhan harus bisa beribadah. Ya kita nggak ngomong beribadah tiap hari ya, Yes. it's okay kita beribadah tiap hari. Tapi mereka butuh wadah, mereka butuh Betul. tempat. Dan sampai saat ini sudah ada 90 Yes. gereja. 90 Yes. bangunan gereja, Luar saudara-saudara. biasa. Luar biasa. Dan yang paling luar biasa lagi Kak, ada yang tahu Bapak Ibu? Apa tuh? 3 gereja terakhir yang dibantu oleh Anugerah Ministry di mana? Ada yang tahu di mana? Di mana? Aceh. Di Aceh guys. Di Aceh. Oh my God, tepuk tangan dong, luar biasa. Oke, Kita baik. berharap ya di tahun 2025 bukan Betul. hanya 90 gereja. Tapi kita mau beriman ada berapa? 100 gereja yang di gereja. make over. Wow. Amin. Amin ya Bapak 100 Ibu. gereja gitu ya. Yes. Heeh. Mungkin kita bisa lihat ya Kak seperti apa sih church makeover itu ya. Oke. Boom! 1 tahun yang lalu aku berdiri di depan gereja ini sekitar bulan Agustus 2023. Dan aku menanyakan apakah gereja ini layak untuk kita makeover. Mau lihat jadinya seperti apa? Dang! Gerejanya sudah jadi guys. Tahun 2008, kami memulai program Church Makeover dengan gejolak membara. Melihat perbedaan yang besar antara gereja di kota besar dan gereja di daerah terpencil. Ada jemaat-jemaat yang tetap setia beribadah di tempat yang sangat sederhana. Meski kadang bangunannya hampir ambruk, tapi iman mereka, wah jangan ditanya, luar biasa kuat. Gereja memang bukan cuma bangunan. Betul, gereja adalah kita umatnya. Tapi coba deh bayangkan, gimana ya rasanya kalau kita lagi ibadah, tapi harus ngalamin genteng yang bocor atau lantai yang amblas. Bahaya juga kan? Nah, dari situlah pemikiran program Church Makeover bermula. Jika diibaratkan seperti komputer, jemaat adalah softwarenya yang bisa berfungsi lebih maksimal kalau ada hardwarenya, yaitu bangunan gereja di mana menjadi pusat pelatihan, berkomunitas, dan tempat untuk jemaat melakukan kegiatan kerohanian lainnya. Kita bantu membangun infrastruktur gereja, pastori, dan tempat ibadah yang layak. Bukan sekedar estetikanya saja, tapi agar gereja bisa mengajarkan doktrin yang sehat, menginspirasi jemaat dengan pengajaran yang kuat. Sekarang, dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, gereja-gereja di pelosok Indonesia pun bisa terhubung dengan lebih cepat. Internet desa sudah mulai hadir menjembatani kesenjangan itu. Jadi nggak cuma bangunannya aja yang diperbaiki, tapi jemaat juga semakin kuat lewat akses pendidikan dan pengajaran Alkitab yang lebih luas.
Di tahun 2024 ini, oleh kasih karunia Tuhan, kami dapat merampungkan gereja ke-90 Church Makeover. Yang paling istimewanya, kami berhasil membangun 3 gereja yang berlokasi di Aceh Tenggara. Terima kasih untuk setiap partner dan sponsor dari Anugerah Ministries yang telah mendukung terlaksananya amanat agung melalui gereja-gereja yang Anda support pembangunannya. Tahun 2025, program Church Makeover menuju ke 100 gereja. Dukung Anugerah Ministries sekarang juga, agar kita dapat membangun dan menjangkau lebih banyak lagi gereja. Karena membangun gereja bukan cuma soal bangunan fisiknya saja, tapi juga membangun tubuh Kristus yang siap menjalani amanat agung dengan sepenuh hati. Dari pelosok Indonesia, kami hadir membawa perubahan. Bersama, kita bisa membuat perbedaan yang nyata. 2025, the year of the great harvest. Kak, Yes. kalau kakak nih, aku ulang lagi ya Bapak Ibu. Sebagai seorang news anchor, Oh, oke. bukan anchor karena anchor adalah saya. Yes. Sebagai Anchor seorang itu. news anchor ya kan Iya, di iya, bidang iya, kakak iya. yang profesional Iya. itu. Gimana kakak melihat dari 19 tahun yang lalu, zaman saya masih kuliah, ini Anugerah Ministry sudah ada loh Kak pelayanan di bagian medianya. Dulu masih pakai SMS, betul pastors? Betul, betul. Masih SMS, belum kayak sekarang ada YouTube, sangat mudah. Tapi sekali. mereka udah jadi salah satu pionir di Indonesia. Boleh Betul tepuk sekali. tangannya. Luar biasa. Gimana menurut pendapat kakak? Dulu nih kalau saya mau cerita, dulu mungkin Pastor DND nggak notice dulu. Dulu saya sempat bantu-bantu ngangkat-ngangkat kabel di sini, Oh, ya kan. baik. Saya bantu-bantuin. Serius, Bapak lupa kan? Seganteng ini. Sama Todi dulu. Dan yang lain, saya sempat ngangkat-ngangkat kabel di sini. Wow, sedih ya, Kak? Awal-awal, Sedih, enggak, oh, maksudnya enggak. saya ngelihat perjuangan mereka luar Yes, biasa gitu. yes, Dan yes. satu yang paling penting, konsisten. Ya Yes. kan, lu punya 19 program tahun. sekeren apapun, secanggih apapun, kalau anget-angetan doang, Yes. nggak konsisten, ya Betul. susah. Nggak repot. akan ada sampai hari Nggak ini akan ya, ada Kak? sampai hari ini. Nah, Yes. kalau dari perspektif saya melihat bahwa begini. Nah, again, saya katakan bahwa media itu adalah garis depan untuk Yes. kita membagikan apa yang akan kita bagikan ke masyarakat kita. Apa yang akan kita bagikan ke Betul. penonton kita. Betul. Nah, satu hal yang saya sangat suka bagi mereka di sini bahwa mereka berkomitmen untuk membagikan berkat. Amin. Nah, itu dia. Amin. Ketimbang sorry banget nggak mau judging, tapi kalau kita lihat kita buka mata di luar sana, yang mereka tampilkan adalah hal-hal yang negatif Iya, kebanyakan. iya, betul. Isu macam-macam Yes, begitu yang yang nggak negatif alkitabiah, banyak ya, Kak, ya, betul. yang nggak alkitabiah. Tapi di sini memilih untuk apapun itu bodo amat orang mau bilang apa, orang mau bilang kita terlalu rohani dan lain segala macam, nggak masalah. Tapi yang penting ini konsisten membawa Betul. berkat bagi Indonesia bahkan dunia. Amin. Tepuk tangan amin. sekali Tepuk lagi tangan buat sekali lagi. Media Ministry. Nah, Kak, kita mungkin harus kasih tahu ke Bapak Ibu, sudah berapa ratuskah episode yang Oh. ada di Good News program? Ada yang bisa tebak? Ada hadiah kalau yang bener ya. Nah. Hadiahnya foto bareng sama Kak Ando. enggak. Ada yang tahu sudah Enggak, berapa pada ratus? nggak mau, Ndar. Nggak mau ya? Pulang aja deh. Pulang aja kali buset. Ada yang tahu Oke. Bapak Ibu berapa ratus Episode? ini? Aku bilangin ya, 711 episode. Wow. Luar biasa. Amazing. Luar biasa. Itu satu 700. episode aja tuh udah nangis-nangis loh Kak aku kalau Iya, nonton. iya, Karena betul. memang kalau kita lihat narasumbernya itu luar biasa. Jadi Betul. bukan yang cuman asal kenal, tapi sebelum diundang mereka research. Dan mereka selalu berpikir Re-interview. kira-kira apa ya ini bakal jadi berkat apa ini. Terutama Kak untuk anak-anak Gen Alpha, Gen Z gitu ya. Betul. Tantangan zaman yang semakin luar biasa ini. Tapi Tuhan pakai DND pastors kita ini untuk memuliakan Tuhan. Luar biasa. Ngomongin juga Amazing. tentang keluarga. Yes Kak. Love Revolution. Ya, Nah, yes. itu luar biasa. Itu Betul. apa ya maksudnya? Ini kadang orang ngelihat bahwa ini biasa aja, tapi ini paling penting. Keluarga adalah fondasi saudara-saudara. Betul Kak. Kita bisa lihat bangsa kita akan seperti apa ke depannya kalau kita lihat dulu keluarga sekarang seperti apa. Betul, Ya kan? betul. 20 tahun lagi kita bisa tebak akan seperti apa bangsa kita. Yes. Nah, ini yang mereka bangun fondasi. Fondasi. Nah, itu dari keluarga dan ini menginspirasi banyak sekali orang saudara-saudara. Pasangan-pasangan ya Pasangan-pasangan Kak. muda. Pasangan pengantin Begitu. baru yang tadinya Nah, takut iya. kawin, takut Ha-ha. nikah. Ha-ha. Jadinya nikah. Tahu
siapa? Saya Bapak Ibu, berkat pastors kesayangan kita, kami di bimbingan pranikah. Saya dulunya Kak takut menikah. Kenapa takut menikah? Punya banyak trauma, kenapa jadi saya konseling di sini? Iya. Tapi Tuhan Kamu nanyanya ke saya sih tukang nanya sih. Salah ya. Saya agak jauhan dulu kalau begitu ya. Lanjut. Yes, jadi berkat pastors kita, Tuhan pakai pastors kita dan sampai hari ini Bapak Ibu masih ditanya dong kita apa kabar dunia gitu kan. Ada suami saya di sana yang akhirnya dia takluk sama saya Bapak Ibu. Jadi thank you pastors kita. Ini Love Revolution luar biasa ya. Yes, dan Betul satu sekali. lagi yang keren banget Kak. Apa tuh? Kalau kita baca buku, itu kan kita nggak bisa tuh, kita kayak coba, ini mereka ngambilnya dari mana sih? Terus kira-kira apa sih tautannya gitu ya? Kalau kita buka handphone, ada barcode-nya, kita bisa langsung nyambung loh itu semua materi-materinya. Kita sampai gini, ini serius ini bikinnya. Nggak tanggung-tanggung. Yes. All out begitu ya. Jadi dalam mengerjakan segala sesuatu ya itu dia tadi, mereka melakukannya memang untuk Tuhan gitu. Yes, pakai hati Ketimbang ya, Kak. untuk cuman untuk for the sake of audience gitu, rating yang tinggi. Enggak seperti itu. Betul. Mereka ya itu dia komitmen kepada value yang akan dibagikan. Betul, Nah, itu sih. betul Kak. Kalau gitu kita coba minta dong Bapak Apa Ibu, nih? handphonenya dikeluarin coba kita lihat siapa yang belum subscribe, yang belum like, yang belum komen. Boleh. Ini boleh ini bisa langsung Ini di yang sini penting. nih. Saudara-saudara. Ya. Oke. Kita Ya. membantu pelayanan ini ya Kak ya. Sangat Betul, simpel. betul. Tinggal pencet-pencet doang Bapak Betul. Ibu ya. Kalau Betul. zaman dulu kita pelayanan tuh mungkin akan lebih susah. Tapi kalau sekarang sejauh jempol mencet udah Betul. kelar Bapak Ibu. Nanti di situ kalau udah subscribe nanti bakal ada notifikasi untuk Yes. tayangan-tayangan baru ya kan, atau tayangan-tayangan lama, episode saudara-saudara yang ada di sini juga, Betul. episodenya Intan, episodenya saya juga sempat diundang sama Pak Daniel gitu, Oke. dan yang lainnya di sini ini bisa nonton dan Yes. ini inspiratif ya, inspiring, sangat memberkati. Betul. Seperti itu. Betul, dan saudara-saudara. harus di-share ya Kak. Jangan cuma Betul. di-like, komen tapi nggak di-share. Jangan sampai kabar baik ini cuma sampai di tangan kita. Yes, betul. Ini kayaknya berita-berita kayak gini saya sering lihat di TikTok Oh ya. iya, betul. Jangan sampai hanya di device Anda, saudara-saudara. Yes. Anda harus share dan izinkan orang lain juga diberkati sama seperti kita diberkati. Amin. Amin. Ya kalau kamu tidak puas dengan generasi kamu nggak puas dengan apa yang orang tua kamu sudah berikan buat kamu, do something. Jangan berbuat kejahatan, tapi cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu nggak puas dengan apa yang kamu bisa sediakan buat anak-anakmu, jangan cuma menangis, tetapi tanya kepada Tuhan, apa yang aku bisa lakukan Tuhan. Tahun 2024 adalah musim yang penuh tantangan sekaligus peluang bagi Anugerah Ministries. Bergerak lebih dalam dan lebih luas melalui media ministry. Seiring dengan perubahan wajah pelayanan dan pesan yang lebih berani, kami melihat bagaimana Tuhan bekerja, menjangkau, memulihkan dan menginspirasi banyak jiwa. Semua kata Elohim dari ayat 1, Elohim Bapa, Elohim Roh Kudus, Beroah Elohim, dan Yaumer Elohim, firman Tuhan. Tuhan berfirman. Ketika kita memberikan kepada Tuhan yang terbaik, harus banyak waktu untuk diberikan juga, gitu loh. Resesi ekonomi sudah terjadi berkali-kali. Big data ada. Tahun 1908, 1928 ada semuanya. But you still are the one. Kita sebagai manusia masih tetap yang bertanggung jawab terhadap keputusan kita. Ketika kamu lihat problem itu sebagai opportunity untuk kamu kasih solusi, artinya kamu peduli, disitulah rasa empatimu terpanggil akan bisa menghasilkan sesuatu. Saya ingin membawa sebuah teknologi ke dunia rohani, karena saya ada di dunia pelopor XR lah di Indonesia ini. Mungkin ya belum pernah lah gitu ya, belum pernah ada berteknologi. Berperan aktif dalam apologetik dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar mengangkat topik yang sedang menjamur dan juga viral. Media Ministry Anugerah memilih membahas topik yang membantu pertumbuhan iman orang percaya. Bahkan hingga membahas politik, hukum, juga berbangsa dan bernegara. Anda diberkati dan Anda harusnya bersyukur Anda bisa memberikan makan untuk anak-anak Bapak dan Ibu. Tapi masih banyak di bangsa ini, di negara ini yang membutuhkan.
that is fakta. Let's build this country together. Melalui konten yang bukan hanya menyentuh hati, melainkan menginspirasi tindakan. Media Ministry mengukir sebuah milestone dengan menjalani tahun ke-20 dengan pengaruh yang semakin kuat. Setiap narasi, komentar, dan cerita perubahan hidup adalah bukti nyata bahwa pelayanan ini membuahkan pertobatan dan transformasi nyata untuk membawa pemulihan dan terang di tengah keluarga. Buku ini bukan tentang Daniel and Debbie. Buku ini tentang Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini bukan untuk menghancurkan anak-anaknya. Tetapi Tuhan akan memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Kami hadir di TikTok dengan all time high menembus 26 juta viewers. Instagram dengan all time high 8 juta viewers. Dan YouTube channel dengan all time high menembus 1,1 juta views. Membuat firman Tuhan tersedia bagi semua kalangan, segala usia, dan dimanapun mereka berada. Dengan strategi media yang kuat, kami memberitakan Injil ke depan pintu hati yang terkunci. Tahun 2025, YouTube Anugerah Ministries menuju 350.000 subscriber. Dukung Anugerah Ministries sekarang juga. Media Ministry akan mendobrak pintu terbuka lebih banyak lagi bagi Injil. Bersama, kita bisa melaksanakan amanat agung dan menuai jiwa. 2025, the year of great harvest. Aku tuh seneng banget ya hari ini kita melihat dari church makeover, terus sekarang ada pelayanan media. Lalu aku tuh agak-agak gimana ya sama yang muda-muda di sini, berondong-berondong yang pakai alma mater warna biru. Saya dulu udah kawin, udah kawin. Maaf suami, tutup mata katanya boleh. Aku nih agak-agak ke distract ya sama berondong-berondong manis ya. Iya. Aku penasaran deh, mereka ini kalau pakai alma mater itu artinya apa ya pastors ya? Mahasiswa adikku sayang, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Mahasiswa. Masih muda. Adikku sayang. Jangan gue yang nyanyi, nanti yang lain aja. Oke, siap. Oke. Seru banget nih Kak Adikku Sayang. Coba kalau kita lihat masih muda, pakai alma mater, udah pegangnya kamera ya. Kameranya untuk apa? Pelayanan, bukan untuk main TikTok doang. Nah, terus Kak, kita kan kayak pengen tahu ya, tuh itu ada teman-teman mahasiswa Adikku Sayang gitu. Kira-kira kayak apa sih programnya Adikku Sayang? Di tengah hiruk-pikuk pembangunan bangsa, masih ada jutaan anak Indonesia yang harus meninggalkan bangku sekolah. Data tahun 2023 mencatat lebih dari 8,81 juta anak putus sekolah. Bukan karena mereka tidak ingin belajar, tetapi karena kesulitan ekonomi, akses pendidikan yang terbatas, bahkan pernikahan dini. Namun kami percaya, setiap anak adalah harapan bagi masa depan bangsa ini. Seperti kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Melalui program Adikku Sayang, Anugerah Ministries telah hadir sejak 2011 untuk membawa perubahan nyata. Dalam perjalanan yang lebih dari 1 dekade ini, program Adikku Sayang telah memberikan beasiswa kepada lebih dari 700 anak Indonesia dari kelas 1 hingga kelas 12. Kami memberikan nutrisi pagi agar anak-anak memiliki energi untuk fokus belajar. Lalu dukungan biaya sekolah agar mereka tetap berada di bangku pendidikan. Dan juga bimbingan belajar gratis sebanyak 3 kali seminggu untuk membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Tahun 2024 ini adalah momen bersejarah bagi program Adikku Sayang. Dalam batch kelima mahasiswa Adikku Sayang, kami mendukung 2 anak yang sangat luar biasa. Selo, Center Bekasi. Selo kini menjadi mahasiswa teknik informatika. Astuti, putri sulung dari pelosok Uetu yang kini mengejar mimpi menjadi perawat di Jakarta. Bayangkan perjuangan Astuti.
Pertama kalinya dia keluar dari desanya, dan pertama kali juga dia naik pesawat, dan kini Astuti berjuang menempuh pendidikan tinggi. Perjalanan mereka adalah bukti nyata bahwa mimpi besar bisa tumbuh dari tempat yang kecil. Tapi perjuangan ini belum selesai. Masih ada ribuan anak yang menanti uluran tangan kita. Hanya dengan 20.000 per hari, setara dengan harga cemilan harian di Jakarta, Anda dapat membantu pendidikan seorang anak dari kelas 1 hingga kelas 12. Untuk mahasiswa, sebesar 180.000 per hari, seharga 1 kali makan di restoran di Jakarta, Anda bisa membuka pintu bagi masa depan seorang pemimpin bangsa. Bayangkan, kontribusi kecil ini dapat memberikan dampak seumur hidup bukan hanya untuk anak itu saja, tetapi juga bagi komunitas di sekitarnya. Dukung program Adikku Sayang sekarang juga. Mari kita menjadi berkat bagi masa depan anak-anak Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? 2025, the year of the great harvest. Perkenalkan, sangaku Astuti. Aku Yakore suku Pedalaman. Aku adalah anak pertama Yakore Sulawesi, Mai Sekolah Jakarta. Dan aku bersyukur Maya Ratarire itu semua karena Tuhan. Dan saya adalah anak suku Pedalaman, anak pertama yang bisa menempuh pendidikan masuk S1 Jakarta CI. Sejauh ini juga karena itu semua bukan karena hebat saya, itu semua karena Tuhan, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada sponsor donatur yang sudah membiayai saya sehingga saya bisa sampai di sini dan bisa masuk di Fakultas Universitas Jakarta. Di sini saya akan membawakan satu lagu yang berjudul Bila Kulihat Bintang Keberlapan, dan saya akan membawakan dalam 2 bahasa. Bunyi guru
sih ya. Aku tadi hampir menangis loh Bapak Ibu. Indah sekali suaranya. Tuhan berkati ya sayang ya. Amin. Cantik Tadi pakai banget loh dia nih. Bahasanya itu loh yang Iya. bikin, wah. Iya. Itu bahasa itu memang Bahasa keseharian di sana daerah. juga kebaktiannya pakai bahasa itu. Iya. Wah, luar biasa. Lalu kita bisa lihat Kak di belakang adalah Uwetuwu, Uwetuwu. adalah kampung halamannya Astuti ya. Iya, Wow. Udah saudara yang hadir di sini sudah pernah ke Uwetuwu? Ada berapa orang yang sudah pernah ke Uwetuwu? Om, Pak Kodan, Ade? teman-teman. Wow. Oh, sebelah sana sudah pernah juga Bapak. Ini Amazing. luar biasa. Jadi Uwetuwu itu kurang lebih seperti ini, yang Yes. seperti yang Anda lihat saudara-saudara di layar seperti itu. Ya. Nah ini, oke, kamu lahir dari lahir di situ begitu ya, dan artinya bertumbuh di sana begitu, nggak keluar kota. Enggak. Oke. Wow. Oke. Dan ini pertama kali ke Jakarta seperti itu. Iya. Pertama kali naik pesawat Kak, tapi sekarang Oh, udah gitu. cucok banget, udah keren Oke, banget. oke, Puji oke, Tuhan. oke. Kita mau tanya ya Kak, Ya. gimana sih perasaannya Astuti kalau sampai kamu ada di sini, kamu berdiri, kamu nyanyi untuk Tuhan, instead of kamu di kampung, di tempat kelahiran kamu, seusia kamu sudah dinikahkan, betul ya sayang ya? Betul Kak. Nah, berarti kamu punya kesempatan yang luar biasa. Tunggu, Kira-kira taruh dulu. Iya, Kak. Ini seumuran dia udah nikah? Udah. Kalah sama lu. Kalah sama tante. Oke, bisa diceritain itu Iya, gimana? maksudnya itu memang adatnya di sana seperti itu bahwa di usia belasan tahun sudah harus menikah atau bagaimana? Mungkin Astuti bisa cerita. Adatnya begitu ya? Kalau adatnya iya, karena kan orang tua di sana juga dari umur kecil itu udah menikah. Umur berapa deh? Itu malah ada yang umur 9 tahun itu udah 9? God, Iya. 9 tahun udah 9 menikah. tahun gimana Oh ya? maaf, tapi Astuti belum menikah kan? Belum. Oh iya, baik. Selamat saudara-saudara. Seneng gak kamu bisa akhirnya berkuliah di sini, nyanyi di sini, apa yang kamu rasakan? Perasaan saya sangat senang banget. Yes, terlihat dari wajahmu. Kalau nggak Iya. jadi pengantin ini Kak. Iya, tapi tar dulu, saya penasaran dulu nih, Yes. Intan. Berarti teman-temannya Astuti itu rata-rata sudah menikah semua? Seperti itu? Sudah menikah? Udah. Waktu itu usia belasan tahun, 11 tahun berarti ya kelas 6, kelas Iya. 1 SMP begitu ya? Udah pada Iya. menikah? Malah masih SD. Malah Wow. masih SD udah pada Iya. menikah begitu? Dan itu masih kecil-kecil udah gendong anak seperti itu? Iya, Dan itu normal di sana ya? normal. Oke, Jadi kamu kayak- kenapa nggak mau waktu itu dinikahkan? Iya, apa yang bikin gak mau? Menurut saya menikah muda itu enggak gampang. Yes, Oh. amazing loh, pemikirannya maju banget loh Bapak Ibu ya Luar Kak biasa, ya. Wow. luar biasa. Terus gimana ceritanya nih ya Kak ya, kalau Nah. Astuti bisa sampai ada di sini kan berarti ada historinya dulu dong dengan Pastor DND, dengan Anugerah Ministries. Boleh cerita nggak sayang? Gimana ceritanya dari segitu banyak teman-teman Astuti, kok Astuti yang dipilih, yang menjadi mahasiswa adikku sayang? Saya bisa berada di sini itu semua karena Tuhan. Sudah dari kecil memang udah tinggal di asrama. Itu sudah termasuk adikku sayang. Oh, asrama itu di asrama. Uwetuwu. Iya. Oh wow. Oke. Berarti dari umur berapa ini kalau udah di sini nih? SD ini? Ini umur 12 tahun. 12 tahun. Iya, kelas 6. Oke, berarti selama berapa tahun nih sampai sekarang udah kuliah? Kecil banget tuh. Arti Oh iya. Itu di mana ini tempatnya ini? Uwetuwu. Uwetuwu. Tunggu, ini guru olahraga yang tengah Iya, bukan guru olahraganya. bukan. Oh, salah ya? Kayak Bruce Lee ya. Bukan, Jackie Mau Chan. Wing Chun. Jackie Chan. Iya, sih. betul. Stephen Chow, sorry. Iya, kok masih gondrong ya waktu itu? Oke, siap. Oke. Amazing. Jadi waktu itu di mana ini? Tempatnya ini yang di Uwetuwu. Iya, ini masih di Uwetuwu. Uwetuwu itu desa atau Itu masih dusun banget. dusun? Iya. Oh. Ada listrik gak? Oke. Belum ada listrik. Oh, jadi kalau mau belajar gimana? Nggak ada lampu? Kalau dulu sih kami biasa pakai waktu itu ya sebelum ada panel surya dikasih dari Anugerah Ministries Tunggu, dikasih dari mana? dari Bapak. Wow, panel surya. Berkat Bapak Iya, Ibu loh. Terus gimana lagi ceritanya sayang? Tapi sebelum ada itu biasa kami pakai pelita. Pakai pelita? Iya, Oh, itu wow. dari alam kami ambil biasa itu dibungkus pakai kulit kayu,
Biasa itu dipakai untuk lampu. Jadi belum ada listrik sama sekali ya waktu itu ya? Belum. Oke. Nah sekarang bagaimana? Kabarnya udah ada ini di sana. Apa? Starbucks keliling. Starlink. Iya, puji Tuhan. Oh iya. Oh boleh dong kita berikan tepuk tangan. Untuk Anugerah Ministries yang telah memberikan Starbucks keliling alias Starlink di Uwetuwu. Nah, orang tua gimana ketika Astuti bilang aku mau ikut nih ke Jakarta mau kuliah. Mereka seperti apa? Puji Tuhan orang tua juga setuju karena mama pernah ngomong bicara juga. Mama nggak mau saya seperti dia bisa nikah muda. Jadi mama mendukung dan ketika saya berangkat Jakarta juga mereka berangkatkan saya dengan senang hati sehingga karena harapan mereka supaya saya bisa berhasil. Wow, amazing Astuti. Kita jadi penasaran loh kira-kira ya cita-cita kamu nih ya. Cita-cita kamu kalau nanti kamu sekarang kuliah apa sayang? Keperawatan. Keperawatan ya. Iya. Nanti kalau setelah berhasil, cita-cita kamu apa sih sayang? Pengen jadi perawat juga karena di sana itu susah banget untuk perawat, sedangkan dokter, apalagi kan di tempat saya masih dusun banget. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang sakit itu susah, biasa ada yang meninggal di tempat. Karena biasa kehilangan darah. Iya. Jadi karena kan kalau ada orang sakit itu pasti harus turun ke bawah ya. Betul, berapa hari begitu ya. Bisa itu dibilang butuh masih 1 hari sih. Tapi sekarang puji Tuhan karena udah ada motor juga udah bisa cepat. Maka karena itu yang membuat saya untuk mau menjadi seorang perawat. Supaya saya bisa menetap di sana dan bisa merawat orang-orang. Mimpi dari Astuti boleh Tuhan jawab. Menolong teman-temannya, mungkin keluarganya dan banyak orang. Jadi pelayanan Bapak Ibu itu tidak terbatas. Amin Bapak Ibu. Amin. Tepuk tangan dong buat Astuti. Astuti luar biasa. Astuti, Yes. jadi hari ini ada banyak sekali yang nonton, yang hadir di sini, yang nonton di rumah melalui secara daring seperti itu ya. Yes. Nah ini mereka adalah orang-orang yang support kamu sampai ada di sini, ya kan? Nah apa yang ingin kamu sampaikan ke mereka? Saya ingin sampaikan buat orang mungkin ada orang yang menonton yang udah mensupport saya, hanya satu kata yang saya mau ucapkan. Saya ucapkan banyak terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan kalian. Saya tidak bisa membalas tetapi biarlah Tuhan yang membalas semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Astuti. Kak, kita kepengen lihat ya selain Astuti ada teman-teman lain mungkin yang kepengen hello-hello dari Uwetuwu. Nah itu dia. Sepertinya langsung saja Kita saksikan tayangan berikut ini. Ini dia. Dulu saya tidak tahu membaca, menulis, berhitung. Tapi karena saya sekolah di SD Anugerah, saya menjadi tahu membaca, menulis, dan berhitung. Terima kasih untuk sponsor dan partner dari Anugerah Ministries. Yesus memberkati. Bapak Ibu ada yang penasaran gak sih di belakangnya kakak cakep ini ada apa? Coba bisa di zoom gak nih? Ternyata besar kainnya Bapak Ibu dibanding sama saya aja masih ketutupan ya. Ya keren. Ini kalau bisa dilihat ini dari daerah Sumba. Betul ya Pastors? Sumba Timur. Itu ada di video waktu pas pembuatan kain ini. Our lovely pastors hadir di sana. Dan kalau Bapak Ibu lihat ini ada apa ini? Ada deer, ada rusa. Jadi ini tematik banget nih sebetulnya ya. Ini ada rusa-rusanya dan ini handmade ya Kak? Yes betul. Gimana kalau saya tanya dulu kepada yang langsung aja. Pastor Daniel. Pak Daniel. Kita lagi ngeker-ngeker itu. Daniel, ini gimana nih ceritanya sampai bisa ketemu kain khas Sumba ini? Di tahun 2022 Desember, waktu itu kami bangun Church Makeover ke-85. Dan itu di KKH, di desa KKH di Sumba Timur dari Waingapu, itu naik mobil kira-kira 2 jam. Nah jadi selama 4 hari di sana kami pelayanan, kemudian oleh gereja lokal kami diberitahu bahwa ada jemaatnya yang adalah pembuat kain tenun asli Sumba. Jadi ini orang Sumba. Oh anak Tuhan ini ya? Anak Tuhan. Luar biasa. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa karena mereka adalah orang-orang yang lahir baru. Nah makanya itu pada saat itu kita senang banget melihat karya yang sangat bagus banget. Dan ini
kain yang saya pegang itu adalah kain yang ada di depan ini. Itu perlu waktu at least mungkin sekitar hampir 1 bulan dalam pembuatannya. Wow. Ya. Karena itu benar-benar betul. handmade dan untuk membuat dari corak-coraknya itu diikat saudara. Pakai tali rami. Pewarnanya itu nggak pakai seperti yang kita bisa beli di toko-toko, tapi itulah dari tanaman, dari buah-buahan. Ini benar-benar adalah warna yang alami. Dan ketika saya lihat itu saya bilang ini saya suka banget saya lihat nih. Saya akhirnya memutuskan untuk membeli. Oke, langsung saja hadirin sekalian. Aha. Jeremiah udah mulai tuh, Angkat tangan ya, angkat tangan ya. Oke, siap. Oke, kita mulai. Kita buka di Harga harga 15 juta rupiah. Nah, Ya. berapa, Pak? 15 juta pertama. 15. Oke, dengan 15 Pak juta siapa kedua. Pak? Mohon maaf Pak. Siapa? Saya Rudi Hidayat. Pak Rudi Hidayat. Pak Oke, Rudi. 15 juta. Ada kedua. lagi? Nggak ada yang mau Ini. diinjek Oh, kakinya. ada lagi, Oke. Ibu. Ibu Ibu. Ganesan berapa? Ibu Ganesan, 20 juta. juta Ayo. rupiah. Sebelah sini jangan mau kalah saudara-saudara. Iya, 20 juta. Iya, ini bagian tengah sudah ada yang 20 juta ya. Yes. Belum ada saudara-saudara. Baik. Oh, senang Oke. banget Ibu Ganesan. Boleh Untuk berdiri itu. Ibu, tepuk tangan untuk Ibu Ganesan. Bapaknya juga Akhirnya. boleh diajak dong, Pak Kainnya Ganesan. belongs to Jangan dipegang. Oh iya, ya ampun. Boleh ke depan Ibu dan Bapak silahkan. Puji Tuhan, akan banyak astuti-astuti junior lainnya. Tuhan berkati. Baik. ini. Aduh romantisnya Pak Ganesan Akhirnya. dan Ibu. Lewat sebelah, oh ya oke. Boleh. Kalau Ibu Ganesha Aman. memang suka kain begitu ya Bu ya? Ciri khas suka. Oh, boleh Yes. foto dulu kita? Iya, dengan Pastor Saya undang GND. Pastor DND. Oke, boleh foto dulu? Silakan difoto dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu Ganesan. Tuhan Iya. berkati. Oke, nah berikutnya. Seru sekali. Ini, Kalau kita lihat ini sepertinya barang yang langka. oh. Dan diingini oleh pemerintah mau taruh di museum katanya begitu. Oh iya, iya, Yes, iya. tapi puji Tuhannya yang membuat ini menyerahkan kepada Pastor DND untuk menjadi berkat. Seperti Betul itu ya sekali, Pastors ya. betul sekali. Wow, Betul. apakah ada yang tahu Bapak Ibu ini apa? Ini bukan ulekan, salah. Bukan ulekan. Iya, iya. Ini adalah alat musik. Betul sekali. Ya. Ini alat musik tradisional Yes. Dari mana Kak? dari Coba. Sulawesi Tengah. Oke Kak, kita akan buka di harga awal. Oke. 20 juta pertama. 20 juta pertama. Apakah ada yang Tuhan gerakkan di hati? Silakan. Silakan. Coba dengarkan suara Roh Kudus. Yang lagi nonton juga di Apakah rumah. ada? Boleh ikutan kali ya yang lagi nonton Boleh. di rumah ya, Pastor Boleh. Dendi. Yuni Yang di angkat rumah yang lagi tangan. di YouTube nonton ya silakan 20 juta pertama. Pak Ganesan angkat tangan. Oh wow, diangkat tangannya. Oh disuruh begini. Wow, Oke, siap Pak Ganesha. 20 juta rupiah. 20 juta Silahkan. pertama. Yang lain? Wow, Yeay. Cimel. Berapa Cimel? 20 berapa? 22. 200 juta. 22 juta rupiah. Oke, so 22 juta yang ketiga jatuh di Cimel dan suami. Amazing, jadi berkat ya Bapak Ibu untuk pelayanan ini. Oke. Kami mengundang Cimel dan Pastors suami DND Pak juga. Daniel dan juga Bu Debbie untuk bisa berfoto bersama. Luar biasa ini. Boleh foto dulu kok. Kameramen. Di tahun 2005 ketika kami menerima panggilan ini untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, saudara kami we had no clue gitu tentang apa yang harus kami lakukan, saudara. Kami bersyukur sekali karena adanya hamba-hamba Tuhan yang menuntun kami, bapak-bapak rohani kami, saudara ya, orang-orang yang membantu kami to reshape kami, saudara. Sehingga saudara kita boleh ada di tempat ini dan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian ya. Ada Pak Rudi, ada Bu Regina, ada Kosensen dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Kotomi, Pak Ganesan, Pak Pinpin, saudara. Orang tuanya Melita Sidaputar, saudara, ada di sini. Kita tepuk tangan buat mereka, saudara. Ya, puji Tuhan ya, saudara.
Mereka perlu untuk diberikan kekuatan, saudara, untuk melihat bahwa ada dunia lain di mana Tuhan bekerja, saudara, dan saudara adalah bagian di dalamnya yang juga ikut memeriahkan kehidupan mereka. Ada amin? Ya, saudara, puji Tuhan. Saudara, life is worth celebrating. Saudara tahu nggak, ketika Tuhan Yesus lahir di muka bumi, ini cerita Natal yang sejak dari kita kecil sampai sekarang kita udah tahu. Ada amin, saudara ya. Ada sebuah bintang yang sangat gede banget. Dan bintang itu bersinar sangat kuat. Dan cerita ini tercatat di dalam kitab Matius pasal yang kedua, saudara. Saya rasa kita semua udah tahu kisahnya, saudara ya. Tolong dikeluarkan slide-nya. Ketika ada orang-orang Majus, saudara ya. Mereka yang langsung menuju ke Bethlehem, saudara. Perlu waktu. Saudara tahu nggak cerita tentang orang Majus? Udah tahu ceritanya, saudara? Saudara tahukah, saudara, siapakah orang-orang Majus itu? Kenapa mereka kok bisa tahu bahwa bintang itu pertanda daripada kelahiran seorang juru selamat? Saudara, ketika saya mempelajari, saudara tahukah Anda bahwa orang Majus ini berjalan, saudara, itu nggak cuma next door atau kota berikutnya, saudara. Mereka itu traveling 1.200 kilometer untuk menuju ke Bethlehem. Ya saudara, diperlukan waktu minimal 12 hari, bahkan lebih. Kalau Bapak Ibu sekalian familiar dengan lagu-lagu Natal bahasa Inggris, 12 Days of Christmas, itu menceritakan bagaimana orang Majus itu berjalan, saudara, selama 12 hari dari tempat yang begitu jauh. Saudara, tidak ada jalan, tidak ada fasilitas seperti yang kita punya. Dan bahkan saudara tahu bahwa pada zaman itu begitu brutal kehidupan. Perampok itu begitu banyak, saudara. Dan mereka tidak mungkin bertiga doang. Makanya di slide saya, saudara, coba dikeluarkan slide nomor 7, saudara ya. Bagaimana mereka itu berjalan 1.200 kilometer, saudara. Dan tidak mungkin dengan rombongan yang begitu kecil. Saudara menuju, saudara, ke sebuah kota yang bahkan mereka tidak pernah tahu. Karena tidak ada Google Maps, Bapak Ibu sekalian. Mereka cuma rely on kepada satu bintang itu. Dan mereka percaya bahwa this is now the time, kita harus berangkat. Saudara tahu siapa mereka? Mereka rupanya adalah anak-anak keturunan daripada Daniel. Saudara, ribuan tahun yang silam, saudara, Daniel bersama dengan Sadra, Mesa, dan Abednego. Saudara tahu kisah ini? Ketika mereka adalah orang-orang buangan di Babilonia, saudara. Dan kemudian bagaimana mereka menjadi berkat di tanah itu walaupun mereka ada di tanah pembuangan. Dan saudara, kita tahu bahwa di dalam kitab Daniel bagaimana Tuhan itu memberikan ada satu penglihatan yang besar. Dan saya percaya bahwa ini adalah salah satu janji yang luar biasa tentang penebusan ini, saudara. Dan bagaimana, saudara, satu kisah itu dimeteraikan dari generasi ke generasi, saudara. Selama ribuan tahun. Ternyata mereka adalah bagian daripada orang-orang percaya, orang-orang Yahudi yang tidak pulang ke rumahnya. Bahkan ketika mereka sudah disuruh balik oleh raja-raja yang sudah menjajah mereka. Saudara, inilah orang-orang Majus itu. Bapak Ibu sekalian, betapa beruntungnya mereka. Mereka datang bukan dengan tangan kosong. Tetapi firman Tuhan, saudara, dikatakan di sana bahwa mereka membawa 3 benda. Ya, saudara, ada emas, kemudian ada apa lagi, saudara? Ada kemenyan, ada mur. Kita baca dulu firman Tuhan dari Matius pasal yang kedua, ayat pertama dan kedua, lalu 9, 10, 11 ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, ini cerita bukan sembarangan cerita, ini bukan dongeng tetapi adalah sebuah kisah nyata yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Yesus, raja di atas segala raja, dilahirkan ke dalam dunia yang gelap untuk membawa terangnya yang ajaib. Supaya manusia yang dulu hidup di dalam kegelapan bisa dipindahkan ke dalam kerajaan terang.
Dan yang ironisnya adalah bagaimana Allah pencipta yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya. Ketika lahir di dunia ini, dia tidak punya tempat untuk dilahirkan. Sehingga harus dilahirkan di sebuah palungan di kandang domba. Ciptaannya tidak mengerti kalau sang pencipta lahir di antara mereka. Tetapi ada 3 orang Majus yang selalu mempelajari tentang tanda-tanda, tentang astronomi, tentang astrologi. Sehingga ketika bintang yang besar itu bersinar, mereka tahu ini raja besar dilahirkan di dunia ini. Sehingga mereka mulai packing, saudara ya. Zaman dulu enggak ada pesawat terbang. Mereka tuh harus naik onta. Barang-barang yang dibawa itu harus banyak. Mereka harus pastikan cukup air, cukup makanan, ya kan saudara? Karena mereka akan melewati padang-padang gurun yang kering. Tetapi saudara, meskipun mereka harus menempuh semua jalan yang sulit itu, mereka rela melakukannya. Karena rupanya, seperti yang Pastor Daniel bilang, ini keturunan Daniel gitu kan ya, yang di Alkitab, Daniel yang masuk ke kandang singa. Kalau suami saya nggak masuk ke kandang singa gitu kan saudara ya. Rupanya mereka sudah menanti-nantikan kapan Mesias akan dilahirkan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin saudara. Amin. Raja yang akan membebaskan umatnya dari segala macam perbudakan. Amin saudara. Bukan cuma perbudakan dari kolonial bangsa lain yang menjajah bangsa mereka. Tetapi dari perbudakan dosa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus saudara. Dan perhatikan baik-baik. Ketika 3 orang Majus itu datang. Dari jauh mereka sudah mempersiapkan hadiah untuk raja yang dilahirkan ini. Dan hadiahnya bukan sembarang hadiah karena mereka tahu yang lahir ini bukan sembarangan raja. Emas, kemenyan, dan mur itu mempunyai arti yang spesifik saudara. Kenapa emas? Karena itu adalah a gift yang layak untuk seorang raja. Sayangnya di bumi ini logam yang paling mulia baru emas saudara ya. Yang 24 karat gitu kan saudara ya. Emas yang murni ya. Meskipun kalau di sorga emas murni itu cuman batu bata saja saudara. Kemudian mereka membawa kemenyan. Kenapa kemenyan? Karena mereka mengakui keilahian Yesus. Bahwa dia bukan seorang manusia biasa. Tetapi dia adalah sosok yang ilahi. Kemenyan itu dupa yang harum. Biasanya dupa itu akan dibakar, ini orang-orang zaman dulu saudara, untuk penyembahan kepada Allah. Ada amin saudara. Lalu yang ketiga, mereka membawa mur. Nah kenapa pula mur? Mur ini saudara pada zaman itu dipakai untuk membalsem jasad mayat. Jadi ketika mereka datang untuk membawakan hadiah pun mereka sudah memprofesai, mereka sudah menubuatkan akan kematian Yesus. Ada amin saudara. Mereka sudah mempersiapkan terlebih dahulu balming oilnya yang mana itu nanti akan dipakai untuk kalau orang meninggal ya itu dioleskan untuk membalsem mengawetkan gitu saudara ya. Nah kita bisa lihat betapa ajaibnya. Bagaimana orang dari timur ini bisa tahu? Coba saudara lihat kanan kirinya, kita semua orang timur ya, nggak ada orang barat kan di sini ya. Ya bilang dong bro, orang timur memang luar biasa gitu ya. Amen. Lebih peka terhadap gerakan Roh Kudus. Amin saudara. Haleluya. Saudara kita tahu bahwa 3 benda ini adalah benda-benda yang sangat berharga ya. Sampai dengan hari ini loh saudara, bukan cuma itu benda-benda kuno. Saudara kalau kita punya emas banyak, kita pasti disebut yaitu orang yang kaya raya, betul nggak? Bapak Ibu sekalian harga emas 1 kilo itu adalah 1,5 miliar. Betul enggak? Ya. Correct me if I'm wrong, saudara. Karena saya enggak punya emas 1 kilo. Ya. Tetapi saya punya Mas Rudi, punya Mas JK, saudara ya. Punya Mas Effendi, punya Mas Wir gitu ya. Saudara ya. Bapak Ibu sekalian, menurut saudara, apakah dalam perjalanan 1200 menempuh mara bahaya yang demikian rupa, masa sih mereka bawa cuma 10 gram, saudara? I don't think so gitu ya. Ya, saya tidak tahu memang Alkitab tidak mencatat berapa banyak atau berapa kilogram yang mereka bawa. Ini item yang pertama. Item yang kedua itu bahasa Inggrisnya adalah frankincense. Saudara coba aja Google atau di Tokopedia dicek harga minyak
frankincense murni yang dipakai untuk essential oil, saudara. Tadi siang saya cek, saudara ya. 5 mm, itu kecil banget ya, saudara ya, untuk essential oil. Itu harganya 300.000. Ya, saudara, 300.000. Jadi kalau per liter itu harganya adalah 6 juta. Saudara, ya 6 juta. Saudara, bensin kita aja, saudara kalau harganya berapa tuh ya? Sekarang kalau diesel yang paling mahal itu sekitar 15 atau 16.000, kita udah ngomel-ngomel, saudara. Ini per liter 6 juta. Menurut Bapak Ibu sekalian, dengan perjalanan 1.200 km dan mereka udah menanti bergenerasi-generasi, apakah mereka cuma bawa 1 jerigen seliter, saudara? Saya tidak tahu, memang Alkitab tidak mencatatkan itu, saudara ya. Yang ketiga adalah mur, saudara. Harganya, coba aja saudara ketik di Tokopedia, harganya lebih mahal daripada frankincense. Per 5 ml, saudara, harganya adalah Rp400.000. Saudara coba bayangkan itu. Berarti kalau seliter itu harganya adalah sekitar 8 juta. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan apa? Bahwa ada satu korban, ya saudara, yang mereka percaya bahwa ini bukan satu sacrifice loh. Karena mereka mau meresponi ada sesuatu yang mereka nantikan dari generasi ke generasi. Saya tidak tahu apa yang menjadi ekspektasi saudara di musim sekarang pada kehidupan saudara ini. Semua orang di dunia pada bilang dan komplain bahwa bisnis lagi susah. Dan saudara, saya rasa 80% daripada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini adalah pengusaha. Betul nggak? Atau orang-orang di marketplace. Saudara, memang betul bisnis memang tidak selalu mudah, tetapi bukankah itulah kehidupan? Yang percaya katakan amin, saudara. Tetapi bukankah itu yang membuat bahwa kita perlu sekali lagi bergantung dan mengcek hati kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita yang Tuhan berikan kepada kita ini, saudara. Kalau kita cuman komplain dan quit di tengah jalan, saudara nggak perlu jadi orang percaya. Tetapi kalau kita justru di tengah-tengah masa yang tidak mudah, saudara. Kita pikir di tahun 2020, 2021 ketika ada pandemik tiba, itu masa yang tidak mudah, betul nggak? Tetapi saya melihat bahwa justru sekarang ini masa perekonomian lebih susah daripada masa-masa itu. Tetapi saudara, saya percaya bahwa kita ini melayani Tuhan yang besar. Kalau di tengah-tengah hari-hari yang tidak mudah, dan saudara, saya percaya bahwa kita merasakan kebaikan Tuhan, keluarga kita masih utuh, bisnis kita masih jalan, saudara. Kita masih bisa mengangkat tangan, melihat bagaimana Barry dan Dinda itu menyembah Tuhan dengan cara yang luar biasa. Berapa banyak diberkati Tuhan. Thank you so much. Ya, kita enjoy banget ada di sini. Ada amin, saudara? Ya, Amen. kita enjoy banget ada di sini. Dan saudara, kita juga bersyukur banget melihat ada berbagai macam orang-orang yang ditampilkan pada hari ini, saudara. Tadi ketika melihat Astuti ada di sini, saudara, saya benar-benar terharu, saudara ya. Karena saya melihat kehidupan mereka di sana dan pelayanan itu tidak mudah. Saudara, salah satu tim saya itu pernah berjalan kaki, saudara. 15 jam untuk menempuh tempat itu. 15 jam, saudara, untuk menemui orang-orang seperti Astuti. Dan itu tidak mudah. Saudara, inilah yang menjadi tantangan bagi para penginjil dan juga anak-anak Tuhan yang meresponi panggilan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya rasa banyak dari saudara yang tidak menyangka bahwa pelayanan anugerah ministry sedalam ini. Siapa yang cukup kaget, saudara? Boleh tangannya Bapak Ibu sekalian? Ya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, saudara, di musim Natal ini izinkan kami berdua sekali lagi untuk mengetuk hati saudara. Kalau orang-orang dari Majus itu mereka datang dengan begitu banyak harapan untuk melihat raja di atas segala raja. Dan saudara, mereka tahu bahwa inilah kesempatan yang terbaik untuk mereka memberikan sesuatu. Dan saudara, saya percaya bagi mereka itu bukan masalah korban lagi. Tetapi saudara, mereka mau menikmati supaya pemberian itu kepada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, itu bisa menjadi kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Amin, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Haleluya. Yesus. Haleluya. Saudara, Natal ini apa yang akan kita berikan buat Tuhan Yesus? Seringkali kita seperti anak manja, ngaku jujur, saya juga kadang-kadang seperti itu ya. Tanya kepada Bapa, kasih aku hadiah Natal dong Tuhan, surprise dong gitu ya. Salah nggak kalau anak Tuhan minta surprise sama Bapa?
Nggak salah. Tapi gimana kalau sekali-sekali gantian dong kita yang kasih hadiah ke Tuhan. Mau nggak? Gantian dong kita yang kasih surprise ke Bapa di sorga. Iya kan? Yohanes 4 ayat 35, Tuhan Yesus berkata gini kepada murid-muridnya. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, kedatangan Yesus bukan cuman untuk menjadi disembah oleh manusia menjadi raja dunia. Dan bahkan Tuhan Yesus punya kesempatan itu, tetapi dia tolak, saudara. Karena dia tahu dia melihat kekekalan. Saudara, apa yang Yesus lakukan adalah dia siap untuk mati di kayu salib. Dia memberikan hidupnya sebagai pengorbanan yang agung. Di mana firman Tuhan mengatakan satu kali untuk selama-lamanya. Dari zaman dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Selama dunia ini masih ada, orang-orang yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Amin. Bukankah saudara dan saya adalah bagian daripada ladang yang sudah dituai itu, saudara? Bagaimana dengan mereka yang belum dituai? Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan yang baik sekali. Kalau kita berkumpul seperti ini, saya sangat mendorong setiap daripada saudara untuk melihat bahwa ada great harvest di depan kita. Ini bukan masalah gereja mana atau pelayanan siapa, saudara. Saya rasa kok kita sebagai orang-orang yang tinggal di Jakarta adalah orang yang sudah menikmati berbagai macam warna gereja. Betul, saudara? Bapak Ibu sekalian, ada gereja besar. Kita kira gereja besar, gereja adalah yang lain lagi, lebih besar lagi. Kita pikir gereja mewah, ada yang lebih mewah lagi, saudara. Kita pikir sound system yang sangat hebat, ternyata ada yang lebih hebat lagi, saudara. Sky is the limit. Tetapi bagaimana dengan mereka yang gereja-gereja yang tertinggal? Ada beberapa, bukan saudara, nggak harus ngomong tentang pedalaman. Ada beberapa yang ada di daerah pinggiran kota Jakarta. Tetapi bagaimana juga yang ada di pedalaman, di desa-desa, di kota-kota yang terpencil, saudara. Kami mempunyai satu kesempatan untuk bertatap muka langsung dengan mereka. Makanya Bapak Ibu sekalian, kami malam ini mau mengetuk hati saudara. Firman Tuhan ngomong gini nih, di 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan firman Tuhan juga berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, saya tahu Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan yang baik sekali untuk kita menabur di dalam ladang Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Sebagai akhir daripada acara ini, boleh nggak kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu sekalian? Izinkan kami berdua untuk berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sebelum saudara pulang, izinkan saya berdoa berkat buat saudara. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Tuhan, berkati anak-anak-Mu, dan dari tempat ini hamba-Mu melepaskan berkat. Berkat di dalam nama Bapa, melalui Putra yang tunggal, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang intim dan manis di dalam Roh Kudus-Nya, yang sudah menjaga, memelihara dan bahkan memberkati saudara. Biarlah apapun yang kau kerjakan, selama engkau sungguh-sungguh di dalam kebenaran Tuhan, Tuhan sanggup melebarkan teritorial saudara, memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan bahkan apa yang menjadi kerinduan saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kehidupan perkawinan mereka, anak-anak mereka, suami mereka, istri mereka. Dan bahkan semua kerinduan hati mereka untuk mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, engkau yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama mari kita katakan amin. Ya, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk para tamu undangan yang sudah hadir. Akhirnya saya Rolando Sambuaga dan saya Intan Jo. Sampai jumpa pada gathering tahun depan. God bless you.